Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin amin. Kita akan membahas tentang ini insyaallah, tentang bagaimana menyikapi mazhab di dalam Islam, karena di era sosmed ini itu kita dapati kalau kita buka-buka YouTube itu kadang banyak perbedaan pendapat yang kemudian disikapi dengan berbantah-bantahan, saling menyatakan satu dengan yang lain sesat dan sebagainya. Nah, kita nanti bahas ini khusus untuk mazhab. Dan sebetulnya mazhab itu nggak cuma 4 atau 5 tadi ya, mazhab itu banyak. Ya, ada mazhab dalam urusan fikih ya, yang terkenal ya 4 itu di Indonesia ya. Sebetulnya ada yang lain cuma nggak populer. Kemudian ada mazhab dalam bidang akidah ya, kayak Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, ya, Jabariyah, itu mazhab dalam akidah. Terus ada dalam hal siasah politik ya, nanti ada Syiah, itu masuk ke situ, walaupun nanti ada berkait juga dengan akidah. Nah, nanti karena luasnya pembahasan itu ya, sebetulnya ada kitab tarikh mazahib al-islamiyah, bagaimana sejarah mazhab-mazhab dalam Islam, itu bagus dibaca untuk memperdalam apa yang kita kaji. Itu bisa 1 semester kalau kuliah itu. Nah, kita nanti ini bahas kerangkanya lah, mereview sedikit. Kita akan bahas asal seruan kepada manusia itu bagaimana, kemudian mengapa muncul mazhab, kemudian memposisikan mazhab. Yang keempat, insya Allah kalau sempat kita bahas sedikit tentang talfiq ya, karena ini juga biasanya muncul di masyarakat. Harapannya kita tidak ingin menjadikan pembahasan ini memperuncing persengketaan di kalangan kaum muslimin. Harapannya kita ini jadi, ya kalau kita ngerti banyak itu kan kita bisa merekatkan antara umat yang berselisih. Ketika masalah-masalah yang mereka perselisihkan itu masalah ikhtilaf di kalangan para imam mazhab yang mu'tabar, ya sudahlah kita sabar-sabari umat yang berbeda tersebut. Jadi bukan kita peruncing atau kemudian kita jadi model apa itu, kayak binatang itu bunglon ya. Jadi ke sana membela sana karena kita ngerti. Ya, ke grup yang lain lagi kita bela yang sana lagi karena kita juga ngerti. Enggak begitu. Ya, didamaikan. Nah, masuk ke bagian pertama, asal seruan. Sebetulnya setiap manusia dan orang beriman itu hukum asalnya itu harusnya mengambil sendiri pandangan, pemahaman langsung dari nas. Hukum asalnya begitu. Allah katakan misalnya dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia. Yang diseru ini manusia secara keseluruhan. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi tidak dikatakan ya ayyuhal mujtahid, enggak begitu. Tapi ini manusia seluruhnya. Kemudian kalau sudah paham, orang yang beriman diminta tidak sekedar mengimani tapi juga melaksanakan. Ini yang diseru ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai Imam Asy-Syafi'i, wahai Imam Malik, tidak. Seluruh ini orang yang beriman. Ini jadi hukum asalnya itu harusnya bisa memahami sendiri hukum Allah itu dari khitabus syari', dari Al-Quran maupun
as-sunnah karena seruan itu diberlakukan untuk seluruh manusia. Nah, ini asalnya begitu. Terus kenapa muncul mazhab? Itu karena manusia beda-beda. Beda-beda. Kemampuannya beda-beda. Tidak semua orang itu mampu langsung menyimpulkan dari nas. Apalagi orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab misalnya. Langsung baca, terjemahin, baca terjemahan, simpulkan sendiri. Bahaya kalau begitu, bahkan bahaya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi nggak ada ilmunya. Nah, ini bahaya. Yang ada ilmunya aja kan nanti bisa berbeda dari sisi kedalaman dalam memahami, dari sisi dia keseriusannya, ilmunya itu berbeda-beda sehingga pemahamannya bisa berbeda. Nah, kalau manusia itu kan dituntut memahami sendiri untuk urusan akidah ini. Untuk urusan akidah pahami dan imani. Setelah beriman, pahami nas-nas itu. Ya, kalau punya perangkat untuk memahami dan akhirnya paham, maka laksanakan. Nah, yang jadi masalah kalau tidak paham nih bagaimana? Ini problemnya kan? Kadang paham, sudah dijelasin aja kadang nggak paham. Nah, ini yang kemudian kita dalam Islam itu wajib adanya mujtahid. Jadi kaum muslimin ini harus ada orang yang pintar, ulama yang dia bisa menggali hukum. Ini fardu kifayah. Nah, kemudian yang tidak punya kapasitas untuk memahami sendiri, maka dia ya harusnya taklid kepada mujtahid tersebut. Jadi yang ini harusnya dia tanya kepada yang faham. Makanya Allah katakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau nggak ngerti itu tanya. Jadi seperti itu. Atau yang kedua, kalau tidak mau nanya, dia harus belajar. Belajar untuk meningkatkan kapasitas sehingga dia mampu berijtihad sendiri. Tapi dalam rangka itu, dia kan ada perlu waktu yang panjang nih belajar. Dia mau nggak mau juga harus taklid. Taklid dalam artian ngikuti pendapat orang yang berijtihad, entah itu dia ketahui lewat gurunya atau dia ketahui lewat yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada riwayat dari Jundub bin Abdillah. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Kalau nggak punya kapasitas ya. Siapa yang dia berbicara dalam masalah Al-Qur'an dengan pendapatnya semata, yakni di sini yufassarul Qur'an bi ghairi ilm. Menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Maka ya, kemudian dia itu ternyata betul, ya, fa asaba. Betul dia. Namanya menafsiri sembarangan tapi ternyata betul, faqad akhta'a. Maka dia sebetulnya sudah keliru. Bahaya itu, bahaya. Sehingga di sini kita perlu mawas diri lah. Jangan bergaya kemudian seperti mujtahid. Kalau kita ditanya satu hal biasanya kita cari bagaimana pendapat para ulama, kitab-kitab yang ada kita buka, kalau tidak ketemu ya sudah, kita nggak jawab karena level kita masih belum bisa menggali sendiri. Walaupun kadang untuk diri kita sendiri kita ini bisa, kayaknya lebih pas yang begini. Jadi ini hendaknya begitu, yang paham bisa menggali sendiri kalau punya kapasitas. Yang tidak paham dia ngikuti yang paham itu. Nah, ini yang kita sebut dengan ijtihad dan taklid. Ijtihad itu adalah istifragul wus'i fi tahqiqi amrin minal umuri mustalzimin lil kulfati wal masyaqqah. Mengerahkan segenap tenaga dalam merealisir suatu perkara yang perkara itu perlu biaya dan perlu masyaqqah.
masyaqqah, ada kesulitan, itu ijtihad. Makanya kalau nyaman-nyaman saja nggak ada ijtihad itu, ya, nas-nas yang qat'i Allah haramkan zina itu nggak perlu ijtihad. Siapapun itu bisa langsung mengambil dari nas Al-Quran. Itu dalam makna bahasa. Jadi ijtihad itu untuk yang sulit. Nah, dalam istilah ahli usul, ijtihad itu adalah istifragul wus'i fi talabil dhann bi syai'in minal ahkami syar'iyyah, yakni mengerahkan segenap upaya dalam hal memperoleh suatu hukum syariat. Kayak apa ini hukumnya ini? Pikirakan sampai pol, kata orang Jawa, sampai puncak ya. Yuhassu minan nafsi al ajzu anil mazidi fi, yang diri itu merasa nggak mampu lagi untuk bisa dapat hasil yang lebih dari itu. Itu ijtihad. Jadi menggali hukum dari dalil-dalilnya. Pokoknya sudah dipikirkan sampai puncak kemampuan. Ini di dalam Saksiyah Al-Islamiyah juz pertama. Juga ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Amidi juga sama. Kemudian taklid itu kebalikannya ini. Taklid itu al-amal biqaulil ghair min ghairi hujjatin mulzimah. Melaksanakan, ya, beramal dengan perkataan orang lain, ya, dalam hal ini harusnya ke mujtahid, tanpa dia ngerti hujjah mulzimah, alasan yang menjadikan kok hukumnya begitu. Dia nggak ngerti begitu. Bisa jadi dia tahu dalilnya, tapi dia nggak ngerti dari dalil ini kok muncul hukum begitu gimana. Nggak tok atau nggak sampai itu, otaknya nggak sampai. Nah, itu ya taklid aja sudah. Karena dia tahu dalilnya, jelasin juga nggak ngerti, paham juga nggak. Pokoknya dalilnya itu sudah begitu. Nah, untuk dalam hukum-hukum syariat itu boleh taklid. Karena kalau kita lihat dalil itu kan ada dua, dari sisi pertama subut atau sumbernya, ada dalalah atau penunjukan maknanya atau dilalah. Nah, sumber sebuah dalil itu bisa qat'i maknanya, bisa dhon. Ya, dhon itu bisa ada perbedaan pendapat. Dari sisi sumber misalnya kayak hadis-hadis ahad. Ini nanti bisa beda ulama itu, ini sahih kah, enggak kah? Ya, derajat hadis itu loh bisa beda ulama menilainya itu dari sisi sumber. Dari sisi penunjukan makna juga sama, ada yang maknanya qat'i, ada yang dhanni. Dalilnya Al-Qur'an, betul Al-Qur'an, tapi maknanya apakah pasti ke situ atau tidak? Nah, ini ada yang pasti satu saja maknanya, nggak ada makna lain, ada yang maknanya beberapa. Nah, dari sini maka kemudian kalau mengambil hukum dari dalil yang sumbernya pasti, penunjukan maknanya pasti juga, maka hukumnya ini juga pasti. Nggak boleh ada ikhtilaf di sini. Nggak ada ijtihad dalam hal ini, nggak ada. Sementara selainnya, ya, baik sumber atau penunjukan maknanya, asal ada yang dhonni saja, itu dia di sini ini wilayah untuk berijtihad. Oleh sebab itu, yang qat'i ini apa? Yang qat'i ini kan masalah akidah dan hukum-hukum syara' yang qat'i, ya, kayak wajibnya sholat dan sebagainya, itu nggak ada ijtihad. Sehingga nanti muncul para ulama itu mengatakan ya tidak boleh taklid dalam masalah akidah. Karena akidah ini harus qat'i. Nah, yang selain itu, yang dhanni di sini ini wilayah ijtihad. Bisa berbeda, biasa aja lah itu. Nah, kalau dalam akidah nggak ada ya. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang ada ikhtilaf, beda pendapat tentang untuk akidah boleh nggak taklid. Tapi yang kita pakai, yang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pakai juga itu
Ini yang seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, faminhum man qala inna sahibahu mu'minun asin bitarkin nazaril wajib. Orang yang dia berakidah tapi dia taklid, nggak mau mikir mencari dalil, maka itu dia tetap beriman tapi maksiat. Ini kalau hasil akidahnya betul tapi dia nggak ngerti, nggak punya hujah tadi. Kalau hasilnya salah ya nggak ada beda pendapat, itu keluar dari Islam. Seperti itu untuk akidah. Nah untuk urusan syariah ya taklid nggak apa-apa. Ini di dalam As-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama ada riwayat dari Asy-Sya'bi bahwasanya di Madinah itu ada 6 sahabat Nabi yang mereka biasa memberikan fatwa kepada manusia, yakni ini ulamanya ya, mujtahidnya di kalangan para sahabat, orang alimnya 6 orang ini, yakni Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi sahabat yang lain ngikuti 6 orang ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan bahkan 3 orang, wakana as-salah satu yada'una qaulahum li salasatin. Yang 3 orang itu akhirnya juga meninggalkan pendapatnya, mengikuti pendapat yang lain. Abdullah meninggalkan pendapatnya, mengikuti Umar. Abu Musa meninggalkan pendapatnya, mengikuti Ali. Dan Zaid meninggalkan pendapatnya, mengikuti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum. Jadi untuk taklid walaupun pinter itu boleh kok sebetulnya, taklid itu boleh. Tidak mesti kalau alim harus ijtihad sendiri, boleh. Nah terus apa yang namanya mazhab ini? Mazhab itu secara bahasa maknanya adalah at-thariq wa makanul dhahab, jalan dan tempat untuk pergi, itu secara bahasa. Secara istilah itu adalah mazhaba ilaihi imamu minal a'immah minal ahkamil ijtihadiyah. Yakni pendapat yang diambil oleh seorang imam dari para imam. Yang imam itu merujuk ke pendapat atau mengambil pendapat itu dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadi. Itu mazhab. Jadi perkara ijtihadi. Ya, kemudian perkara yang qat'i tadi itu sudah di luar pembahasan, itu nggak kita bahas itu ya. Itu nggak percaya kepada yang qat'i ya sudah keluar dari Islam, bukan sebuah ikhtilaf tapi itu sebuah penyimpangan. Nah, bagaimana terbentuknya mazhab itu nggak seperti yang kita bayangkan. Mungkin Imam Asy-Syafi'i mengumumkan ini sejak saat ini berdiri mazhab saya, nggak begitu. Termasuk imam-imam sebelumnya itu berjalan normal aja, biasa aja. Misalnya kayak Imam Asy-Syafi'i itu, beliau menulis kitab Al-Um. Ini sebetulnya juga bukan beliau tulis sendiri ya kalau dalam penelitian itu, yakni murid beliau. Jadi mazhab itu terbentuk karena murid-muridnya ulama ini canggih-canggih. Ya, mereka menyebarkan. Jadi kalau ada ulama muridnya males-males nyatet, nggak mau misalnya, itu walaupun alim seperti Imam Al-Laits bin Sa'ad itu habis itu. Gak ada lagi generasi yang menyerukan atau mengajarkan mazhab Al-Laits bin Sa'ad. Termasuk Dawud Az-Zahiri itu kan hilang itu. Sampai akhirnya muncul Ibnu Hazm. Ibnu Hazm belajar dari bukunya Dawud Az-Zahiri. Muncul mazhab Zahiri. Jadi mazhab ini terbentuk karena ini ada murid-murid yang membawa ya, mengajarkan. Jadi ini muncul dari tradisi belajar dan mengajar serta menulis. Sehingga kemudian ya begitulah. Dari kitab Al-Um ini beliau diktekan kan, jadi muridnya menulis. Kemudian ada di antara muridnya itu Imam Al-Muzani itu meringkas. Nah, jadi kitabnya itu dikenal dengan nama Mukhtasar Al-Muzani.
Ini murid Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi muridnya Imam Al-Buwaiti. Ya, itu juga apa namanya? Menulis. Jadi ini pentingnya ini menulis apa yang dikatakan gurunya. Imam Malik misalnya nanti ada kitab Al-Mudawwanah, itu tulisan muridnya. Muridnya yang bertanya kemudian ditulis, oh, ini loh jawaban Imam Malik. Itu yang jadi kemudian ya berturun temurun dari satu generasi ke generasi, jadi sekelompok besar kaum muslimin yang pandangannya begitu. Dan Mukhtasar Al-Muzani ini kemudian disyarah. Ya. Awalnya diringkas, ini disyarah, dijelasin oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dari kitab Al-Hawi ini, dari Mukhtasar Al-Muzani ini juga disyarah juga. Jadi ada kitab diringkas, setelah diringkas ada yang menjelaskan. Ya, ini ada misalnya kitab Nihayatul Matlab oleh Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kita perhatikan tahunnya aja dari 204 wafat Asy-Syafi'i sampai 478 Hijriah, ini wafatnya Imam Al-Haramain. Dari kitab ini diringkas oleh Imam An-Nawawi dengan Al-Basit, kitab Al-Basit. Kemudian ini diringkas lagi. Jadi sudah diringkas lagi menjadi kitab Al-Wasit. Dari kitab Al-Wasit diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Jadi kerjaan ulama dulu itu mungkin kalau kita orang sekarang nggak ngerti kok kayak kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan dalam artian apa namanya? Sudah diringkas, ini dijelasin lagi, diringkas lagi. Nah, dari Al-Wajiz ini kemudian diringkas. Jadi sudah ringkas, diringkas lagi oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Nah, kemudian ini diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini kemudian banyak disyarah nih. Ada syarah Tuhfatul Muhtaj. Itu mensyarah atau menjelaskan kitabnya Imam An-Nawawi. Oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Khatib Asy-Syarbini itu menulis kitab Mughniyul Muhtaj. Itu juga menjelasin Minhajut Thalibin. Juga Imam Syihabuddin Ar-Ramli kitab Nihayatul Muhtaj. Termasuk juga yang ini mensyarah kalau ini ya. Imam Ibnu Hajar, Imam Khatib Asy-Syarbini dan Imam Ar-Ramli itu mensyarah menjelaskan kitab Minhajut Tulab, Minhajut Thalibin. Ada yang sudah ringkas ini diringkas lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari yang judul kitabnya Manhajut Tulab. Nah, ringkasan ini kemudian dijelaskan oleh beliau ya, dengan nama kitabnya Fathul Wahhab. Ini Fathul Wahhab ini Minhajut Thalibin diringkas, setelah diringkas dijelasin. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain itu nanti lihat saja itu silsilah keilmuan mazhab Syafi'i banyak sekali. Saya mau lihat itu Masya Allah berarti ulama dulu itu belum ada copy paste. Ya, tapi mereka tulis. Kita lihatilah kalau kita beli kitab yang yang cetakan itu kadang ya tulisan masih ada yang tulisan tangan. Jadi luar biasanya mereka itu. Sekarang ini kadang kita sudah bisa copy paste, tapi mana karya kita? Malu kadang ketika bicara ini. Dari sini kemudian terbentuk ya, secara otomatis saja sebetulnya itu. Bangunan fikih mazhab Syafi'i dari kitab-kitab yang ada ini. Nah, kita masuk ke ini tadi untuk mazhab Syafi'i ya, mazhab yang lainnya tidak saya gambarkan ini. Ngalih juga menggambar gini. Tapi intinya sama aja, yang lain gitu juga. Murid-muridnya kayak Imam Abu Hanifah itu yang membawa jadi berkembang bangunan mazhabnya itu ya murid beliau, termasuk sahabat juga, yakni Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu beliau itu. Nah, terus kita bagaimana kalau ada mazhab banyak begitu? Taklid ke satu mazhab. Apakah ini wajib atau tidak? Ini yang kadang jadi pertentangan di masyarakat itu. Wah, ini ada mazhab ya.
Bagaimana hukumnya? Nah, ini ada ikhtilaf. Ya. Yang membolehkan taklid ini ikhtilaf. Apakah orang yang ami itu harus dia terikat dengan satu mazhab tertentu? Orang yang taklid ami itu, nah, yang dia nggak ngerti banyak dalil. Maka sebagian jamaah itu mengatakan dia wajib. Jadi wajib bermadhab. Karena dia nggak ngerti kok. Nggak ngerti dia. Jadi wajib bermadhab. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ilqiyah Al-Hirrashi. Sementara ulama yang lain itu mengatakan tidak wajib bermadhab itu. Dan pendapat inilah yang dirojihkan atau dikuatkan atau dinyatakan pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Burhan dan juga Imam An-Nawawi dan juga ini adalah mazhab Ahmad bin Hambal. Alasan yang tidak mewajibkan itu apa? Yakni di sini dikatakan ya bi anna sahabata radhiyallahu anhum lam yunkiru 'alal amah taqlida ba'dihim fi ba'dil masail. Para sahabat itu nggak ada mengingkari orang-orang awam untuk bertanya kepada sebagian sahabat dalam satu masalah wa ba'dihim fil ba'dil akhar dan bertanya masalah yang lain kepada sahabat yang lain. Jadi kalau kita lihat ini juga ikhtilaf. Cuma lebih aman, saya rasa lebih aman bagi orang yang awam itu, kita awam juga mungkin ya, itu memang mengambil satu mazhab untuk satu paket hukum ya, kayak sholat dengan wudhu itu lebih aman ya, lebih aman karena nanti kita bicara talfik ya, nanti begitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga dengan banyaknya pendapat para mujtahid itu dalam perkara-perkara ijtihad itu jangan sampai kita berpikiran oh itu kan berarti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i semata, itu pendapatnya Imam Malik. Yang itu sama aja pendapat dengan pendapat orang yang lain. Tidak begitu. Orang ketika punya kapasitas itu pendapatnya ya berbeda bobotnya. Yang kedua, mereka itu sudah mencurahkan segenap potensi menggalinya dari nas-nas syariat, sehingga nggak bisa disamakan dengan pendapatnya artis yang mandi junub aja mungkin nggak bisa. Kadang itu justru musibah di tengah-tengah kita itu yang dijadikan patokan. Jadi selama pendapat itu yang disandarkan kepada kitab dan as-sunnah ya, oleh orang yang berkompeten atau kepada yang ditunjukkan oleh kitab dan as-sunnah, yakni dalil-dalil yang misalnya ijma' dan qiyas yang syar'i atau dalil yang ada syubhat di situ, ada ikhtilaf itu juga dipandang sebagai hukum syariat bagi orang yang mengambilnya. Orang yakin di situ berarti itu hukum syariat bagi dia. Nggak boleh kita ganggu gugat, itu nggak boleh, kecuali nanti negara ya yang dia punya wewenang untuk menyatukan pendapat dalam perkara yang kalau tidak disatukan itu bikin kericuhan. Nah, itu boleh begitu. Tapi kita sebagai rakyat, orang berbeda pendapat jangan kemudian kita anggap itu sudah kayak lakum dinukum waliyadin aja. Sudah kita terapkan konsep al-wala wal barok. Jangan. Itu hukum syariat bagi mereka yang mengambilnya. Walaupun mungkin dalam pandangan kita lemah. Ya. Nah, yang berikutnya saya ingin sampaikan adalah tentang talfiq. Ini nanti kaitan dengan mazhab itu. Ada mengambil berbagai macam pendapat. Tapi talfiq itu akhirnya hasilnya itu tidak sah menurut pendapat-pendapat yang diambil itu. Jadi ini yang jadi masalah, kenapa harus bermadhab itu dalam satu persoalan bagi seorang awam. Karena kalau dia ambil-ambil comot-comot sebagian, hasilnya itu bisa menurut semua madhab nggak sah. Ini talfik definisinya ya.
akhdhu sihhatil fi'li min madhhabain, yakni mengambil sahnya sebuah perbuatan dari dua madhab. Ma'an, secara bersama-sama, dioplos. Ba'dal hukmi bibutlanihi ala kulli wahidin minhuma bimufradihi. Setelah menghukumi bahwasanya perbuatan itu batil kalau dihukumi dengan mazhab itu secara sendiri-sendiri. Saya contohkan di sini. Misalnya Y dan Z menikah, laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka tidak menggunakan wali karena mengikut mazhab Hanafi. Jadi sudah diskusi nggak usah pakai wali. Karena dalam mazhab Hanafi wali itu bukan rukun nikah, tapi wali itu syarat jawaz dan syarat nafal. Maknanya apa? Bahwasanya kalau walinya sudah mengizinkan, walinya nggak ikut menghadiri nikah, nggak ikut menikahkan, nggak apa-apa. Atau kemudian ketika sudah menikah, kemudian minta izin wali, walinya oke, berarti pernikahan yang tadi nggak minta izin itu juga sudah sah menurut mazhab mazhab Hanafi. Jadi bukan berarti nggak ada peran sama sekali ya. Wali itu dalam mazhab Hanafi tetap menentukan keberlangsungan akad itu. Nah terus ternyata dia juga nggak menghadirkan dua saksi. Wali enggak, dua saksi enggak, karena ngikuti mazhab Maliki. Mazhab Maliki kan nggak pakai saksi nggak apa-apa, nggak jadi rukun nikah. Yang jelas setelah nikah diumumkan gitu aja sudah cukup. Dipakai dua-duanya. Jadi dia nikahnya berduaan saja. Nggak pakai saksi, nggak pakai wali. Ini gimana hukumnya? Ya. Pernikahan ini kalau kita hukumi pakai mazhab Hanafi, dia nggak sah. Karena Hanafi itu memang betul ya, dia nggak menjadikan wali sebagai rukun. Tapi dia harus ada saksi itu. Itu nggak dipenuhi. Kalau dilihat dari mazhab Maliki juga nggak sah ya, karena nggak ada wali ya, nggak ada wali. Jadi menurut dua-duanya ini nggak sah ya. Mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali, nikah model begini nggak sah. Kenapa bisa muncul begini? Ini dicomot satu sedikit, comot satu sedikit, kacau begini. Nah ini talfik yang para ulama sepakat itu tidak boleh. Nah nanti ada talfik model lain itu ada 8 qaul ya, bisa dibaca di kitab-kitab fikih kayak Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh misalnya. Jadi banyak qaul, tapi ini yang saya beri contoh yang nggak sah, campur aduk begitu. Tetapi ketika yang dicampur itu sebetulnya bukan level begini, misalnya kayak kunut ya. Nanti giliran di sana kunut, di sini enggak, maka itu tidak termasuk kategori talfiq ya, karena kunut itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, dalam mazhab Imam Ahmad juga tidak membatalkan sholat ya, sehingga kalau dilakukan atau tidak itu bukan berarti mencampur aduk hukum ya, tapi sekedar menjalankan sebuah aktivitas yang boleh dijalankan, boleh juga tidak. Jadi itu bukan talfiq ya. Nah berikutnya kalau sudah kita tahu banyak mazhab itu, mungkin ada keinginan disatukan aja sudah. Apakah perlu ini? Ini pernah ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, kata dia kepada Khalifah Umar, lau jama'tan nas ala syai'in. Andai engkau satukan manusia atas sesuatu, ya ini sudah disamakan aja semuanya. Maka beliau katakan, mayasurruni annahum lam yakhtalifu. Tidak menggembirakan aku kalau mereka itu tidak berbeda pendapat. Jadi sudah apa ibarat perkembangan fikih itu sudah kesana kemari itu. Sementara orang pikiran itu kan nggak bisa di setting, itu nggak bisa. Dia itu lebih yakin begitu, kok dipaksa-paksa nggak bisa. Sehingga nggak perlu menyatukan mazhab itu. Dan tidak akan bisa menyatukan mazhab itu. Sehingga kata Khalifah Umar, dan ini juga yang ditabani dalam kitab Dustur ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, untuk urusan mazhab fikih itu tidak disamakan oleh negara.
Wilayah mana yang dia itu misalnya mayoritas mazhab Syafi'i, ya silahkan dikirim qadhi mazhab Syafi'i. Oh, wilayah sana itu mazhab Hanafi kebanyakan masyarakatnya, kirim qadhi mazhab Hanafi. Jadi selesai begitu, nggak ada masalah. Nggak harus disamakan, itu malah menimbulkan friksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, terus bagaimana terkait mazhab ini saya ingin sampaikan. Pertama, kita ini hendaknya belajar lah. Kalau kita bicara perbedaan itu belajar sebelum menghukumi orang lain. Ya ini kalau kita pendapat kita begini, orang kok berbeda ya. Cari dulu. Kata Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in, malam ya'rafil ikhtilaf lam yashumma raihatal fiqhi bi anfih. Orang yang belum mengetahui perbedaan pendapat ulama berarti hidungnya belum mencium baunya ilmu fikih. Sehingga ya jangan kemudian mencela-cela orang ketika memang belum ngerti betul yang dicela itu bagaimana kedudukannya. Yang kedua, jangan sembarangan juga ketika kita ngerti banyak ikhtilaf itu kemudian kita sampaikan semua, nanti bingung masyarakat. Dalam Bughyatul Mustarsyidin dikatakan la yahillu li'alim ayyadhkura mas'alatan. Tidak halal bagi orang alim untuk menyebut satu masalah lima ya'lamu annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahulin fiddin. Masalah disebut kepada orang yang dia tahu kalau orang ini mengerti, ya, dia akan menggampang-gampangkan dalam urusan agama. Wa wuqu'in fi mafsadah, dan dia akan terjatuh ke dalam kerusakan. Ini jadi perlu hati-hati. Ini kita yang bertanya ini kita jelasin nggak? Ini perlu. Walaupun kita tahu ada kaul begitu, kadang nggak usah disampaikan lah. Kalau kita tahu masyarakat yang bertanya itu bakalan menggampang-gampangkan. Jadi kadang gitu orang mau tobat dari riba nggak jadi. Gara-gara cari kaul yang dengan bai'ul inah itu dia lakukan. Memang baik al-inah itu ya ada ikhtilaf betul, tapi itu dijadikan untuk menjustifikasi aktivitas ribawi yang dilakukan sebelumnya. Itu ada begitu, diajari caranya supaya halal. Itu bahaya begitu. Bukan begitu tujuan kita belajar agama. Jadi kalau ini untuk urusan agama untuk diri kita sendiri, ambil yang ketat, insya Allah begitu, yang lebih selamat. Kemudian yang ketiga, toleran lah kalau untuk perkara ikhtilaf. Ada Imam Yunus As-Sodafi, ini di Syiaru A'lamin Nubala diceritakan berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi setelah itu Imam Asy-Syafi'i sengaja menemui Yunus As-Sodafi, kemudian mengatakan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan, tidakkah lebih baik kita ini menjadi saudara, wa illam nattafiq fi mas'alah, walaupun kita ini tidak bersepakat dalam satu masalah pun. Ini kadang perbedaan pendapat itu menjadi runyam ketika sudah tambah meruncing ketika disertai dengan kepentingan. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi untuk hal-hal begini hendaknya kita kedepankan toleransi itu.